누구세요? 술렁 그럼 물어봐. Halo Sobat MSC, balik lagi dengan narator magang. Nah, seperti biasa, narator magang akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul, maaf ya nggak bisa nyebutin, kalian bisa baca sendiri. Takutnya kena peringatan. Film ini bercerita tentang seorang pria yang entah dia mendapatkan keberuntungan atau kesialan, tiba-tiba datang seorang wanita yang ingin tinggal bersamanya, yang tentu saja masih banyak aroma bercocok tanamnya. Oke, tanpa basa-basi lagi ya, kita mulai aja alur ceritanya. Film akan dibuka dengan seorang pria bernama Gea, merupakan seorang karyawan di salah satu perusahaan yang memiliki gaji yang lumayan tinggi. Ditambah lagi dia memiliki kekasih yang sangat cantik. Lengkap sudah kebahagiaannya si Gea. Kemudian seperti biasa Gea pun berangkat bekerja. Sesampainya di kantor, dia pun membuka komputer seperti biasa untuk bersiap bekerja. Tapi kemudian datanglah sebuah email yang menyatakan bahwa dirinya mengalami PHK. Ya sontak saja, si Gea pun menjadi sangat syok. Dan hari yang baik ini pun menjadi hari yang paling malang buat hidupnya. Karena rasa frustasinya ini, dia pun menghubungi kekasihnya, yang mana Gea ini semacam ingin dihibur. Kemudian Gea pun menghubungi kekasihnya. Tapi sayang, kekasihnya hari ini masih ada pekerjaan dan dia tidak bisa menemui Gea. 무슨 징? 오늘 밤에 비행? Tapi entah feeling atau apa, si Gea ini pun menuju apartemen kekasihnya. Yang mana saat sampai di depan apartemen itu, Gea pun tampak curiga dengan bekas makanan yang berada di luar apartemennya. Yang mana kalau dilihat porsinya ini lebih untuk satu orang. Dan dia pun masuk ke dalam apartemen itu. Dan alangkah terkejutnya saat melihat wanita yang paling dia cintai sedang bercocok tanam dengan pria lain. Lengkap sudah penderitaan Gea hari ini. Habis dipecat, melihat kekasihnya bercocok tanam. Sudah jatuh tertimpa tangga ketiban genteng. Kemudian Gea pun langsung kembali ke apartemennya, yang mana dia ini sangat sedih dan terpukul melihat kekasihnya bercocok tanam dengan pria lain. Tak selang lama datang seorang pria yang merupakan sahabat karib Gea, yang mana pria ini pun bertanya kenapa Gea ini menangis. Di sini pun Gea tidak terlalu banyak bercerita karena temannya si Gea ini merasa sangat kasihan. Akhirnya teman Gea ini pun mengajak Gea untuk pergi minum-minum, ya biasalah, untuk melepaskan penat. Setelah cukup mabuk dan kepala pusing ditambah pening, Gea pun pulang ke apartemennya. Tapi saat perjalanan pulang, datang sebuah mobil, yang mana mobil ini ditumpangi oleh mantan kekasih Gea, yang mana mantan kekasih Gea ini memberikan atau mengembalikan barang-barang yang pernah diberikan Gea dulu. Tentu saja Gea pun menjadi sangat marah karena merasa dirinya tidak dihargai. Dia pun menjadi sangat frustasi dengan hidupnya. Setelah itu Gea pun pulang ke apartemennya dengan perasaan yang sangat sedih. Kemudian tidur dengan rasa yang sangat putus asa. Kemudian di keesokan paginya, tiba-tiba apartemen Gea ini belnya berbunyi, yang mana ternyata datang seorang gadis yang sangat cantik dan seksi, putih dan tinggi semampai. Gea pun terkejut dengan kedatangan gadis ini. Ternyata gadis ini merupakan tetangga apartemen Gea yang akan tinggal sementara di situ. Yang mana gadis ini meminta bantuan pada Gea untuk membawakan kopernya menuju apartemennya. Dan wanita ini mengatakan kalau dia akan tinggal di sini selama 12 hari saja. Setelah itu pada malam harinya, Gea dan wanita ini pun minum bersama di balkon. Yang mana wanita ini menceritakan kalau semua laki-laki itu sama saja, sama-sama brengsek dan kurang ajar. Di sini Gea pun menimpali kalau tidak hanya laki-laki saja yang brengsek, wanita juga brengsek.
Dan di sini Gea pun menceritakan tentang hubungannya yang kandas dengan wanita yang paling dia cintai. Dan di sini terjadi perdebatan antara keduanya. Gea terus mengatakan kalau semua wanita itu adalah sama saja. Tapi wanita ini yang bernama Suyong mengatakan kalau tidak sama saja. Dan dia pun mengatakan kalau ada juga laki-laki yang sangat baik memperlakukan dia. Dan kalau tidak percaya, Suyong ingin mengajak Gea untuk bercocok tanam. Baru kenal kok langsung aja bercocok tanam. Sontak saja Gea pun jadi sangat marah dan merasa dipermainkan perasaannya oleh Seong ini. Kemudian Gea pun kembali ke apartemennya. Setelah sampai di kamarnya, Gea pun ingin mencoba perkataan Suyong. Kemudian Gea memvideo call Seong. Yang mana di video call itu Gea meminta Seong untuk melepaskan semua bajunya. Tanpa pikir panjang, Seong pun langsung melepaskannya. Hal ini membuat Gea terkaget dan tentu saja menjadi pikirannya nggak karu-karuan. Dengan bergegas dengan cepat, Gea pun langsung menuju apartemen Seong dan membuka pintu. Lalu Gea pun merebahkan Seong dan disinilah percocok tanaman dimulai. Saat pagi harinya, Gea pun terbangun dan Gea menganggap kalau yang terjadi semalam hanyalah sebuah mimpi. Tapi ternyata Gea pun menyadari kalau itu semua bukanlah mimpi dan kejadian semalam pun benar-benar terjadi. Kemudian Gea pun menemui Seong yang sedang asik senam di depan apartemennya. Di sini Seong pun meminta izin pada Gea untuk menggunakan kamar mandinya yang mana dia sudah terlihat gerah dan berkeringat karena sedikit berolahraga tadi. Kemudian Seong pun masuk ke apartemen Gea untuk mandi yang diikuti oleh Gea. Di sini terlihat Gea sangat tergoda dengan keindahan dan kemolekannya si Seong. Lalu Gea pun ikut mandi bersama Seong. Sangat romantis. Setelah kejadian itu, Gea dan Seong pun menjadi semakin akrab. Dan bila orang lain melihat selayaknya seorang kekasih mereka berdua ini. Di sini Gea dan Seong pun mulai berjalan-jalan dan pada akhirnya makan di sebuah rumah makan. Saat mereka asik makan, tiba-tiba datang sahabatnya Gea yang tadi menghibur Gea di awal film ini. Di sini sahabat Gea ini tampak kebingungan dan keheranan saat melihat Gea bersama wanita yang sangat cantik. Ditambah lagi, sahabatnya tidak menyangka kalau Gea sudah bisa melupakan si wanita yang meninggalkannya dulu. Kemudian karena merasa sangat penasaran dengan wanita itu, akhirnya sahabat Gea pun menghampirinya. Kemudian menanyakan siapakah gadis ini. Di sini Sungyeon pun mengatakan kalau dia merupakan kekasih dari Gea. Yang tentu saja Gea menjadi sangat bingung dengan pernyataan dari Sungyeon. Tak lama kemudian Sungyeon pun menuju kamar mandi dan meninggalkan mereka berdua. Setelah itu sahabatnya pun mengatakan dan bertanya kenapa Gea bisa mendapatkan wanita yang sangat cantik. Di sini Gea pun menceritakan semuanya. Dari awal kejadian sampai saat mereka makan, kenapa dia bisa bertemu dengan Sungyeon dan menghabiskan waktunya bersama wanita cantik ini. Di sini sahabatnya pun berpikir kalau ada yang aneh dengan wanita ini. Kenapa dia tiba-tiba datang dan ingin tinggal bersama Gea? Tapi karena di sini Gea sudah sangat menyukai Sungyeon, akhirnya dia tidak memikirkan apa yang dikatakan oleh sahabatnya, lalu menyuruhnya untuk pergi karena mengganggu waktu mereka berdua. 좀 적당히 좀 해라 좀. Setelah itu Suyong pun datang dari toilet. Di sini mereka melanjutkan makan. Tapi di tengah makan itu, Sungyeon pun mengatakan kalau dia ingin bercocok tanam lagi dengan Gea. Setelah pulang, mereka pun melanjutkan aktivitas keduniawian. Saat sudah selesai, Gea pun termenung sendiri dan memikirkan perkataan sahabatnya semalam. Setelah itu, Gea pun berusaha untuk mencari tahu siapakah Suyong sebenarnya, dari mana dia berasal, kehidupan yang dia jalani, dan tempat di mana dia tinggal. Tapi di saat dia berusaha mencari informasi dengan bertanya, tampaknya Sungyeon ini kesal dengan semua pertanyaan dari Gea dan berusaha menghindarinya. Kemudian Sungyeon pun berkata, apakah kau ingin bercocok tanam atau pergi dari sini? Ya, tentu saja sebagai laki-laki yang normal, Gea pun langsung menuruti Sungyeon untuk bercocok tanam tanpa membahas hal itu lagi. Karena sebenarnya
Gea pun sangat takut kalau Sung-young pergi dari hidupnya lagi. Kemudian Soo-young dan Gea pun berjalan kembali ke apartemen mereka. Tapi saat di tengah jalan, tiba-tiba ada seorang wanita yang memanggil Gea, yang mana ternyata ini adalah mantan kekasih Gea. Dan tampaknya mantan kekasih Gea ini pun seakan menyombongkan dirinya. Tapi dengan sigap dan agresif, Soo-young pun langsung mengatakan kalau jangan pernah mengganggu Gea lagi karena Gea sudah memiliki kekasih. Kemudian dia pun pergi. Di sisi lain terlihat mantan kekasih Gea sangat merasa dirinya tersaingi karena Gea sudah mendapatkan wanita lain yang lebih cantik dari dirinya. Kemudian pada malam harinya, Gea, Soo-young, dan sahabatnya Gea minum bersama di apartemen Gea. Tapi di sini Gea pun mengusir sahabatnya pulang karena merasa dirinya sudah sangat capek. Lagi pula minuman mereka pun juga sudah habis. Karena sudah terlalu mabuk, Gea pun langsung kembali ke apartemennya dan tertidur. Sedangkan Soo-young diminta Gea untuk kembali ke kamarnya. Di sini Soo-young pun tampak terlihat tidak senang karena masih ingin bercocok tanam dengan Gea. Lalu di keesokan paginya Soo-young pun kembali ke apartemen Gea yang mana Gea masih tertidur pulas. Tampaknya Soo-young masih penasaran dengan tongkat milik Gea. Kemudian Soo-young pun memasukkan tangannya ke dalam selimut dan memainkan tongkat milik Gea. Tapi sayangnya yang dimainkan bukanlah tongkat milik Gea, melainkan tongkat sahabatnya. Ya tentu saja Soo-young pun kaget, begitu pula dengan Gea. Yang mana kok bisa ada sahabatnya yang tidur di sebelahnya sedangkan dia nggak tahu. Di malam harinya, Gea pun pergi ke swalayan terdekat untuk membeli beberapa makanan. Tanpa disangka di sana ada seorang pekerja yang mukanya mirip sekali dengan Soo-young, tapi Gea belum menyadarinya. Setelah itu Gea pun kembali pulang, tapi dia tidak kembali ke apartemennya. Dia menyempatkan diri untuk kembali ke apartemen Soo-young untuk melihat keadaannya. Tapi di situ Soo-young tidak ada. Kemudian Gea pun penasaran dan membuka isi dalam tas Soo-young. Gea pun terkejut melihat sebuah benda yang memiliki alarm di atasnya, semacam jam. Di sini pikiran Gea pun udah kemana-mana, mengira kalau itu merupakan detonator bom. Setelah itu Gea pun kembali ke apartemennya, yang mana di apartemen Gea sudah ada Soo-young yang menunggu dia sedari tadi. Dia pun menanyakan alat yang dia temukan di kamar Soo-young. Begitu pula dengan penjelasan dari mana asalnya dan kenapa tiba-tiba datang ke sini. Akhirnya dengan terpaksa Soo-young pun menjelaskan kalau dia sebenarnya datang dari masa depan. Yang tentu saja Gea pun tidak percaya dengan omongan Soo-young karena dikiranya Gea Soo-young ini ngelantur. Tanpa disangka ternyata sahabat Gea sedari tadi sudah menguping mereka. Di sini sahabat Gea pun tampak keheranan dengan pernyataan Soo-young tadi. Jelas saja dia pun tidak percaya dengan perkataan Soo-young. Dan Gea pun berpikir kalau Soo-young sedang mempermainkan dirinya, yang membuat Gea pun menjadi semakin marah dan kesal terhadap Soo-young. Karena Gea sudah terlanjur marah dan kesal kepada Soo-young, Gea pun pergi dari kamar apartemennya. Kemudian menuju sebuah bar untuk minum-minum. Karena ini adalah kesempatan yang baik, sahabat Gea mencoba untuk menghubungi Soo-young yang sedang sedih dan mengajaknya untuk minum-minum. Yang mana sahabat Gea ini bertujuan untuk membuat Soo-young mabuk berat, kemudian diajak bercocok tanam. Benar saja, Soo-young pun mabuk berat, kemudian diajak menuju sebuah kamar hotel. Tapi sebelum bisa melakukan pemupukan lahan hangat, ternyata Soo-young pun tersadar dan langsung memukul sahabatnya si Gea ini, yang membuat dia pun terkapar seketika. Di lain cerita, Gea pun sedang mabuk berat dan tidak sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya, yang tentu saja mantan kekasihnya langsung membawa Gea menuju kamar hotel. Dan di sana dia pun akan mengajak Gea untuk menanam biji bunga matahari. Tapi sayangnya Gea pun terlanjur sadar. Kemudian dia pun pergi keluar. Tanpa disangka, Gea bertemu Soo-young dan sahabatnya
yang akan turun dari hotel. Jelas saja Gea pun menjadi semakin salah paham dan marah dan mengatakan kalau semua wanita itu sama saja. Sedangkan Suyong yang dari tadi dihina oleh Gea pun menjadi sangat kesal dan kecewa dan pergi menuju apartemennya untuk menyendiri. Terlihat Gea pun tampaknya menyesal dengan kalimat yang dia ungkapkan kepada Suyong. Dan akhirnya dia pun menuju apartemen Suyong untuk meminta maaf. Karena Suyong memang sudah jatuh cinta dengan Gea dan memaafkan Gea. Di sini dia berjanji tidak akan berbuat kasar lagi dan menyesali perbuatannya. Sebagai ungkapan permintaan maaf, Gea pun akan mengajak Suyong untuk berlibur menuju pantai dan menginap di hotel yang tentu saja akan dibarengi dengan bercocok tanam. Saat mereka berdua sedang berlibur, Gea pun mendapatkan telepon dari mantan kekasihnya. Yang mana mantan kekasihnya ini menawari sebuah pekerjaan yang memiliki posisi penting dan juga memiliki gaji yang cukup tinggi. Karena Gea tidak memiliki pekerjaan, Gea pun sempat tertarik. Tapi saat mantan kekasihnya mengajukan syarat kalau sebelum diterima bekerja, Gea harus mau diajak bercocok tanam, Gea pun berpikir 2 kali. Kemudian saat di rumah, saat Gea berpikir, Gea pun memutuskan untuk menolak pekerjaan ini. Tapi Suyong tahu kalau Gea sangat membutuhkan pekerjaan. Maka Suyong memaksa Gea untuk menerima tawaran itu. Di sana Suyong pun memberikan secari kertas perjanjian yang tanpa pikir panjang langsung disetujui oleh mantan kekasihnya Gea. Di sini pun syaratnya dipenuhi oleh Gea, yang mana Gea pun bercocok tanam bersama mantan kekasihnya. Sedangkan Suyong ikut dalam aktivitas itu, yang mana Suyong tidak ingin kehilangan Gea. Jadi mereka pun bermain bertiga. Beruntung banget ya. Tapi karena mantan kekasihnya ini tidak puas dengan pelayanan Gea, Gea pun ditendang, yang membuat Gea dan Suyong pun pergi dari kantor itu. Gea pun sangat kesal dengan perlakuan mantan kekasihnya itu. Tapi di sini Suyong terus membujuk Gea agar kembali ke kantor itu. Tapi Gea benar-benar sudah tidak mau. Karena itu mereka berdua pun bertengkar hebat dan Suyong pun kembali ke apartemennya. Kemudian Gea pun pulang sendirian menuju apartemennya. Saat di jalan, Gea tidak sengaja lewat minimarket yang biasanya dia beli barang. Tidak sengaja Suyong pun keluar dari dalam minimarket itu. Di sini Gea pun langsung menarik tangan Suyong dan meminta maaf. Tapi herannya Suyong tidak mengenali Gea, seakan-akan Gea itu asing bagi dirinya. Kemudian Suyong pergi. Saat tiba di apartemennya, Suyong sudah berada di dalam apartemen Gea dan bertanya kenapa dia tadi pergi. Tapi Suyong pun tampak sedikit kebingungan. Dan Gea pun menjadi semakin bingung dengan perilaku kekasihnya ini. Kemudian Suyong pun mengajak Gea menuju sebuah tempat, yang mana di sini Suyong menjelaskan mengenai alat yang mirip seperti bom itu. Yang mana Suyong meyakinkan Gea kalau dia sebenarnya datang dari masa depan, sedangkan alat itu merupakan batas waktu Suyong di era ini. Di sini Suyong pun juga menceritakan kalau sebenarnya di masa depan dia merupakan seorang mahasiswa yang bekerja di supermarket. Begitu pula dengan Gea yang bekerja di sana. Saat di sana Gea pun berusaha untuk membuat Suyong nyaman dengan terus membantu Gea dan melindunginya. Suatu saat Suyong ingin pergi dari kota itu. Di situ Gea berusaha untuk mengejar Suyong. Tanpa disangka Gea tertabrak mobil yang membuatnya kritis. Saat berada di rumah sakit, Suyong mendapatkan sebuah alat dari orang yang tidak dikenal, yang mana alat ini merupakan mesin waktu yang digunakan Suyong untuk bertemu dengan Gea. Sedangkan wanita yang ditemui Gea di supermarket tadi merupakan Suyong yang berada di masa lalu, yang masih belum mengenal Gea. Di sini Gea pun tersentak dengan semua perkataan Suyong dan mengatakan kenapa harus dirinya yang dicintai oleh Suyong. Suyong pun berkata kalau Gea itu sebenarnya adalah laki-laki yang sangat tulus, yang tidak selalu mementingkan apa yang terjadi di atas ranjang. Dan Gea merupakan laki-laki yang sangat tulus bila mencintai seorang wanita. Kemudian mereka pun pergi. Di keesokan paginya, apartemen Suyong pun sudah kosong dan Gea berusaha untuk menghubungi Suyong. Tapi sayang, teleponnya tidak diangkat. Di tengah kebingungannya mencari Suyong, Gea pun berhenti di depan supermarket yang biasanya dia datangi. Di situ dia melihat Suyong yang berada di masa kini yang masih belum mengenal dirinya. Tapi Gea tidak berusaha untuk mendekati Suyong.
Kemudian Gea pun pergi dari situ. Dan di saat dia kembali ke apartemennya, ternyata Suyong belum kembali ke masa depan. Suyong menunggu Gea di depan apartemennya. Dan di sini Suyong langsung menghampiri Gea dan memeluknya dan meminta untuk bercocok tanam sekali lagi sebelum dia kembali ke masa depan. Dan akhirnya mereka berdua pun bercocok tanam. Hari pun berlalu semenjak mereka berdua berpisah. Saat ini Gea sudah bekerja di sebuah gudang. Tidak disangka, datang seorang wanita yang menjadi karyawan baru yang kebetulan bernama Suyong. Di sini, Gea tampak terpaku akan kehadiran Suyong di sana. Kemudian, Gea pun selalu membantu Suyong dan membuat Suyong menjadi sangat nyaman. Dan Suyong pun merasa sangat nyaman berada di dekat Gea. Tak selang lama, Suyong pun dipanggil oleh teman kerjanya untuk membantunya. Saat dia akan menyeberang jalan, tanpa sengaja, Gea pun tertabrak oleh mobil. Saat berada di rumah sakit, Seong ini pun terus menangisi keadaan Gea. Bahkan Seong ini tidak sadar kenapa dia terus menangisi Gea yang baru saja dia kenal. Saat itulah ingatan tentang kejadian masa lalu Seong pun kembali. Dan disinilah Seong sadar kalau memang dirinya sangat mengenal Gea dengan baik. Dan Gea merupakan pria yang paling dia cintai. Saat Gea siuman, Seong pun masuk ke ruang ICU itu. Kemudian menceritakan semuanya pada Gea dan memeluknya. Di sudut ruangan terlihat seseorang pria yang mirip dengan Gea, yang merupakan Gea dari masa depan, terlihat menangis. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur ceritanya. Gimana? Apakah kalian terhibur? Untuk film kali ini lumayan alur ceritanya. Walaupun sorry ya, gara-gara ada kesalahan teknis, HP-nya agak bermasalah. Jadi ngerjainnya agak ngebut. Sorry kalau gak begitu jelas. Pokoknya kalian terhibur ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, request film jangan lupa ya. See you next video. Ciao.